Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita mengerti hidup kita itu dipimpin Roh Kudus seharusnya, dibawa kepada pusat kehendak Tuhan, pada pusat rencana Tuhan, bukan dipimpin oleh keinginan daging kita sendiri. Apalagi dipimpin oleh emosi, dipimpin oleh kemauan kita, dipimpin oleh cita-cita kita. Ujungnya apa yang kita perbuat tidak bakalan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya mulai hari ini kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus sampai garis akhir. Kita harus didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dan berjalan dalam ketepatan ilahi. Kalau kita ini dipimpin oleh kemauan dan kehendak kita sendiri, di ujungnya kita akan menjadi orang yang melakukan aktivitas rohani, aktivitas pelayanan, tapi sebenarnya bertolak belakang dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua pelayanan itu harusnya dihasilkan karena hubungan intim dengan Tuhan. Pelayanan rohani, pelayanan yang powerful, itu harus dilahirkan karena kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Pelayanan tidak bisa diciptakan. Ketika pelayanan diciptakan, itu pakai ide manusia, pakai cara manusia. Ketika semua yang dilakukan pakai ide dan gagasan manusia, di dalamnya ada motivasi daging, ada motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi hidup orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau engkau hidup nggak dipimpin Roh Kudus, ujungnya kamu jalan maumu sendiri, apa yang kamu anggap benar, apa yang kamu anggap baik, kamu lakukan. Padahal bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi di perjalanan hidupmu, sepanjang perjalanan hidup akan gagal. Akan mengalami kekacauan, akan mengalami trouble, akan muter-muter, nggak sampai garis akhir. Bahkan kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang keempat, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia, dan dari situ mereka berlayar di Siprus. Ngikutin apa instruksi Roh Kudus. Orang yang terlibat dalam pelayanan pengurapan, pelayanan yang memiliki pengaruh yang powerful dan dahsyat, dia ngikutin apa yang Roh Kudus tetapkan dalam dirinya. Dia peka sekali dengar kemana arah Tuhan mau pimpin, kemana Tuhan mau tunjukkan jalan. Karena kalau ngikutin Tuhan, ngikutin kehendaknya, di ujungnya yang kita kerjakan itu memiliki dampak yang besar. Barnabas dan Saulus, dia nggak hanya asal pelayanan, dia nggak asal ngikutin maunya sendiri. Nah, kadang kita ini ya, bagi yang pelayanan-pelayanan kita sering pingin mempromosikan diri kita sendiri. Padahal promosi itu datangnya dari Tuhan. Kamu pingin kelihatan hebat, kamu pingin kelihatan terkenal. Kalau belum waktunya Tuhan, kamu cepat-cepat terkenal, akan trouble. Ada orang-orang tertentu yang hadapin masalah. Kamu harus ngikutin waktunya Tuhan, bukan waktumu sendiri. Ingin cepat dipulihkan, ingin ngalami terobosan. Kalau ingin ngalami diberkatin Tuhan, ingin ngalami peninggian, kalau belum waktunya Tuhan, belum matang secara rohani, justru promosi dan peninggian itu akan menghancurkan kita. Makanya kita ngikutin kemana Roh Kudus pimpin, kemana Roh Kudus tunjukkan. Sekalipun itu tidak enak, tetap jalan ngikutin Tuhan. Karena ngikut Tuhan itu tidak ada yang instan. Kalau kita ngikut Tuhan maunya yang instan, kamu akan kecewa. Ikut Tuhan itu step by step, ngikutin proses. Saulus dan Barnabas berangkat ke Selukia, dan dari situ mereka berlayar di Siprus. Sekarang kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Bahkan semua hal yang kita putuskan, semua hal yang kita pertimbangkan sampai menjadi perbuatan itu, ketika kita minta hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan, segala sesuatu yang kita ambil itu sejalan dengan keputusannya Roh Kudus. Dan ketika keputusan kita ini sejalan dengan keputusannya Roh Kudus, kita ngikutin keputusannya Roh Kudus, apa yang terjadi dalam hidupmu? Powerful. Engkau akan berjalan dalam pengurapan. Engkau akan berjalan dalam kuasa Allah. Engkau akan berjalan dalam otoritas yang dahsyat sekali. Dan Tuhan akan bawa hidupmu mengalami sesuatu yang powerful. Jadi semua yang kita mau kerjakan, semua yang kita lakukan, harus kita izinkan Tuhan intervensi di dalamnya. Dalam hal apapun juga loh.
dalam hal ngambil keputusan bisnis, keputusan usaha, pelayanan terutama. Kalau kamu pakai keputusan, kamu pelayanan dalam keputusan daging, nggak akan memberi dampak apa. Semua yang dilahirkan dari daging itu akan membinasakan. Tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi kalau kamu pelayanan yang datangnya dari hubungan intim dengan Tuhan, step by step kamu diremukkan Tuhan, diproses Tuhan, kamu semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, dan dampaknya ujungmu powerful dan dahsyat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan itu tidak boleh kita ambil karena cara pandang kita sendiri. Harus atas keputusan Roh Kudus. Nah, ketika kau ngambil keputusan atas apa yang Tuhan mau putuskan dan kamu ngikutin, ujungnya kamu akan menjadi orang yang powerful dan dahsyat sekali. Sekarang kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Paulus menjadi tawanan roh. Dia nggak ngikutin kehendaknya sendiri. Saya ini belajar peka dengan Roh Kudus. Pingin mengalami kepekaan dengan Roh Kudus, tapi ya masih belum peka. Sampai hari ini belajar tuh setiap hari, pengen dengerin arahnya, instruksinya, kemauannya, apa sih Tuhan dalam hidup saya. Saya pengen berjalan dalam ketepatan nilai. Saya pengen berjalan dalam ritme dan cara kerjanya Tuhan. Saya pengen sepanjang umur yang Tuhan percayakan sama saya ini, berjalan dalam ketetapan nilai dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya pengen hidup saya mempermuliakan nama Tuhan. Saya pingin sampai garis akhir didapatin menjadi orang kesayangannya Tuhan. Nah, untuk sampai kita memiliki dan berjalan seirama dengan yang Tuhan mau, kita harus menyangkalin diri kita sendiri. Kita harus mati terhadap diri sendiri. Kita harus hidup menjadi tawanan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus yang memimpin, yang mengontrol, yang mengendalikan, ujungnya kita akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Yang jadi masalahnya, ketika kita memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus sepenuhnya, dagingmu akan teriak, keinginanmu akan teriak, cita-citamu dan kemauan kehendakmu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ini akan teriak jerit. Disitulah kita harus menaklukkan diri, pikul salib, sangkal diri, mati daging, memberi diri sepenuhnya, mati terhadap diri sendiri, dan jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Jalan ngikutin kehendaknya. Jalan berjalan dalam pusat apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang hidupnya kedagingan. Hanya ngejar sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Harus belajar kamu menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kamu nggak menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, kamu akan menjadi orang Kristen yang konyol. Banyak melakukan kegiatan rohani, padahal yang kamu lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini banyak orang Kristen jadi batu sandungan karena melakukan segala sesuatu itu hanya ngikutin kemauannya, ngikutin kehendaknya, ngikutin keinginannya, tidak peduli dengan rencana Tuhan. Saya sudah bilang berkali-kali, sejak kita ngalami hidup yang dibaharui, ngalami kelahiran baru, hidup kita ini hari ini itu bukan milik kita, milik Kristus sepenuhnya. Apapun yang selama ini ngontrol hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, itu harus kamu taklukkan di hadapan Tuhan. Kalau pikiranmu yang ngontrol, kehendakmu yang ngontrol, apalagi emosimu yang ngontrol hidupmu, kamu akan ketemu masalah. Tidak heran ribut, berantem, gegeran, saling gigit, saling cakar, saling berselisih, ngeri sekali. Dan belajar menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sampai kamu menjadi tawanan roh. Mati terhadap sendiri dan ngikut Tuhan, berjalan step by step. Paulus menjadi tawanan roh. Ketika menjadi tawanan roh itu tidak enak. Tuhan suruh A, kita harus lakukan, suruh B, lakukan. Dan Paulus ini orang yang tidak mau melukai dan mendukakan Roh Kudus, makanya dia ngomong begini. Sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Dia nggak ngerti. Ke Yerusalem apa-apa yang terjadi itu nggak ngerti, dia nggak punya planning, dia hanya ngikutin aja. Roh Kudus suruh ke A, Roh Kudus suruh B, ke B. Bapak Ibu, untuk sampai ke situ saja, kamu tuh harus belajar menaklukkan diri. Telak-telak banyak orang
Ngerti firman suruh ngampuni. Mengampunin aja berat. Suruh hidup kudus, masih memilih dosa. Suruh melakukan hal yang berkenan, masih aja berbuat jahat. Tapi perlu menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita itu harus belajar, harus menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Dan ketika kita dipimpin Roh Kudus, seperti apa yang dialami oleh Abraham, disuruh pergi dari tempat dia dibesarkan untuk menuju tanah yang tidak diketahui, tapi lakukan ujungnya. Seperti Musa juga lakukan ujungnya. Seringkali orang yang dipimpin Roh Kudus nggak tahu apa yang terjadi di depan, tapi dia tahu Tuhan menyediakan sesuatu yang ilahi. Paulus ketika disuruh balik ke Yerusalem, dia nggak ngerti apa yang terjadi. Selain dari yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota padaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ternyata Paulus gak peduli. Dia suruh ke Yerusalem, apa yang terjadi, bahwa penjara dan sengsara menunggunya, dia jalani, dia lakukan. Sampai garis akhirnya ngikutin kehendak Roh Kudus. Tidak heran Paulus ini menghasilkan dampak yang powerful sekali karena ketaatannya. Karena ketaatannya kita bisa belajar dari tokoh satu ini yang dahsyat dan luar biasa. Belajar menaklukkan diri, maka hidupmu akan memiliki pengaruh sampai masa yang akan datang. Generasi dari ke generasi akan menikmati dampak itu. Bahkan Paulus, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit. Nyawa pun dia nggak peduli kan. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Dia tahu apa yang harus diperbuat. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu harus bertindak seperti apa. Ujungnya dia pingin didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menyelesaikannya sampai garis akhir. Makanya kita harus hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau hidup kita masih dipimpin daging, kamu gak akan ngerti perkara rohani. Kamu bisa pelayanan, kalau dipimpin daging, pelayananmu itu kedagingan. Kedagingan. Saya seringkali melihat orang-orang pelayanan kedagingan. Tapi kalau engkau dipimpin roh, kamu memiliki pelayanan roh yang memiliki dampak yang ilahi. Memiliki otoritas, memiliki kuasa, memiliki pengurapan, memiliki pengaruh. Karena hatimu murni hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Hanya ingin mempermuliakan nama Tuhan. Hidupmu harus dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Di Roma 8 yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Sekarang yang jadi masalahnya, hidupmu dipimpin siapa? Kalau masih pingin nonjol, pingin dilihat orang, pingin dipuji orang, pingin dapat pengakuan orang, kamu tuh dipimpin oleh keinginan daging. Kamu pingin dipuji dan diakuin orang banyak. Oh iya loh, kamu hebat kamu ini. Artinya kamu belum mematikan keinginan dagingmu loh. Ujungnya nanti kamu banyak motivasi busuk di dalamnya. Orang yang mati terhadap dirinya sendiri, dia nggak peduli mau dihargain, mau dihormatin, mau dipuji atau enggak, dia nggak peduli. Yang penting dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang penting dia mau hidup mempermuliakan nama Tuhan. Yang penting dia tahu dia pingin mencapai garis akhir dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup menurut daging, pikirannya selalu hal yang dari daging. Hal duniawi, kepentingan sendiri, kemauannya sendiri. Tetapi orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus, memikirkan perkara-perkara rohani. Hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Makanya hidupmu harus dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin daging lagi. Bukan dipimpin kemauanmu lagi. Bukan dipimpin kehendakmu, dipimpin cita-citamu. Takluk tunduk sepenuhnya di bawah kendali kontrol Roh Kudus. Bapak Ibu, kita nggak memiliki hak lagi atas diri kita. Kita ini menjadi tawanan roh harusnya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu harus kita minta izin Roh Kudus. Ini berkenan apa tidak? Ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Hidup yang aku kerjakan, hidup yang aku lakukan ini sebenarnya mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Kalau kita ini hanya mementingkan kepentingan kita, kemauan kita, ego kita, kamu nggak peduli dengan Tuhan. Orang yang nggak peduli dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ya dipentingin dirinya sendiri.
Dia nggak peduli ini berkenan apa enggak. Harusnya standar kita sebagai orang percaya yang ngerti kebenaran, yang sudah diubahkan, sudah mengerti apa yang Tuhan mau, sudah belajar banyak firman, harusnya kehidupan kita ini ya hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Benar nggak kita ini menyenangkan, pingin nyenengin hati Tuhan? Pingin nggak hidup kita mau dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan? Benar nggak sih motivasiku hanya pingin nyenengin hati Tuhan? Atau hanya sekedar aku nih pingin dilihat orang dan diakuin orang, pingin dipuji dan diagung-agungkan orang? Kalau kamu hanya ngejar itu, ujungnya kamu nggak akan pernah mengerti bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Di ujungnya kamu tidak akan pernah tahu bagaimana mempermuliakan namanya. Saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, engkau semakin ngerti loh. Segala sesuatu yang dari dirimu sendiri itu nggak memiliki dampak apa-apa. Tapi segala sesuatu yang dilahirkan karena Roh Kudus bekerja di dalammu, itu yang akan memberikan pengaruh. Tuhan mau pakai hidupmu memiliki pengaruh, otoritas, dan kuasa. Tuhan mau pakai hidupmu memiliki dampak dan otoritas. Hidup kita berdampak ketika kita ini hidup mau dipimpin Roh Kudus. Engkau akan memiliki pelayanan roh. Hidupmu berjalan step by step karena apa yang Roh Kudus tuntut, apa yang Roh Kudus mau. Bahkan keputusanmu sejalan dengan keputusannya Roh Kudus. Apa yang terjadi? Dampak, otoritas, kuasa, urapan. Bagi para hamba Tuhan, engkau nggak boleh menciptakan pelayanan, engkau harus melahirkan pelayanan yang dibangun dengan keintiman dengan Tuhan. Ketika engkau menaklukkan dirimu di hadapan Roh Kudus, dipimpin, dibentuk, diproses, sekalipun tidak enak, di ujungnya engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Di ujungnya engkau melihat bagaimana hidupmu memberikan jejak ilahi yang memberi dampak bagi banyak orang, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Engkau akan melihat kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Engkau akan dikenang suatu hari, akan menjadi orang-orang yang hidupnya berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bahkan hari ini kita belajar dari apa yang dialami Paulus, apa yang dilakukan. Tidak gampang, tidak enak, tapi dampaknya seluruh dunia dari generasi ke generasi belajar dari orang ini bagaimana hidup menaklukkan diri sepenuhnya kepada Kristus sampai diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini, Tuhan buat sesuatu. Apa yang kita pelajari ini, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu, dan Dia akan membuat namamu dimasyurkan, ditinggikan, dan memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Nama Tuhan akan diagungkan, ditinggikan, dan engkau akan memiliki sejarah, kenangan yang akan dikenang generasi dari tahun ke tahun, dan mereka akan dibawa dekat dengan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami mantraikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan mau berdoa dalam nama Yesus, pimpin hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Mau berdoa Tuhan, anugerah dan kemurahan-Mu saja yang membawa kami berjalan dalam kekudusan kesucian, hidup dipimpin Roh Kudus, menyenangkan hati Tuhan, sejalan seirama dengan apa yang Tuhan mau Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Ini bergantung sepenuhnya kepadamu. Nah, mau berdoa untuk orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku katakan dan doakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah menyenangkan. I surrender all, and I surrender all unto Thee, my Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ya Yesus. Aku berserah. Aku berserah. Lihat sekarang, kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu.
tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senebede pianaramo, ikiri miana naralamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananalamore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.